Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama kami di minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudara yang merayakan di minggu ini. Kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus limpah atas saudara semua. Kami juga mengucapkan selamat dan syukur atas segala kekuatan dan sukacita yang Bapak Ibu Saudara alami selama seminggu yang telah lewat. Kiranya kita pun diberi kekuatan dan anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan yang baru di minggu mendatang. Kini mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah pada hari itu juga. Lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang yang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu, hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang paling ingin didengar oleh orang-orang yang sedang dalam kesusahan, kesulitan, dan keputusasaan? Tentu saja adalah kata-kata penghiburan yang membesarkan hati. Kata-kata yang menimbulkan ketabahan, kekuatan, keberanian, bahkan keteguhan iman kepada Tuhan. Saat itu bangsa Yehuda sedang dalam keterpurukan karena penjajahan. Selain kesengsaraan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, mereka juga mengalami keputusasaan. Mereka tidak memiliki pengharapan karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi musuh yang begitu kuat adidaya. Sementara di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa dosa mereka begitu parah sehingga harapan kepada Allah nyaris sirna. Dalam situasi yang demikian, Allah menyatakan firman-Nya melalui Nabi Yesaya demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 3-4. Betapa indah dan menyegarkan firman yang diperdengarkan Allah itu. Lebih-lebih ketika pada ayat-ayat selanjutnya disampaikan tentang bagaimana Allah akan menyatakan pertolongannya secara serba ajaib, tidak masuk akal. Firman itu begitu menguatkan, membesarkan hati, dan memberi semangat serta sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Allah yang demikian sesungguhnya juga terus diberitakan sepanjang zaman, sampai kepada saat ini dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita mengimaninya, mari kita juga memberitakannya, agar dunia menjadi bersemangat dan bergembira. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi Kau ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita doa pengakuan dosa, doa syafaat, dan persiapan pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami, atas berkat kecukupan, kesehatan, dan damai sejahtera yang Kau beri. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami juga mau mengakui bahwa kami seringkali memandang rendah orang lain, bahkan kami sering menganggap orang lain tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami juga mohon ampun ketika kami tidak mengucapkan kata-kata yang membangun di tengah situasi sulit yang dialami oleh teman-teman kami maupun lingkungan kami. Ya Bapa, baharuilah kami. Bapa, kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 ini. Angkatlah wabah ini dan musnahkanlah dari bumi tercinta kami ini. Bapa, berkati juga orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Bapa, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan dan semua orang yang ada di garis depan dalam penanganan COVID-19. Semoga mereka selalu Engkau lindungi, selalu beri kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Kami juga mohon berkat untuk pelayanan vaksinasi GKI Gombong dalam bekerja sama dengan Rumkitban DKT Gombong. Semoga pelayanan ini terus menyadarkan masyarakat Indonesia betapa pentingnya vaksinasi. Bapak juga memberkati para relawan, berkati kesehatan mereka. Kami juga mengucap syukur atas berkat Bapa untuk pemerintah. Kami mohon berkat Bapa supaya pemerintah di pusat maupun di daerah, dimanapun dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga mengucap syukur atas berkat Bapa untuk bangsa Indonesia. Bapa, berkati negara kami ini agar selalu damai, tentram. Kami juga bersyukur atas pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami. Bapa, kami mohon pimpinan Bapa dalam kami menikmati dan mengerjakannya. Kami juga mohon berkat untuk para lanjut usia.
Bapa berkati mereka supaya sehat selalu dan merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup mereka. Bapa juga memberkati keluarga yang merawatnya supaya dapat merawat dengan penuh sukacita. Kami juga mohon berkat untuk studi anak-anak. Semoga mereka bisa melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk majelis jemaat, pengurus wilayah, pengurus yayasan, direktur, dan para guru KB dan SD Krishna Evata dalam melaksanakan tugasnya, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab atas setiap tugasnya. Kami juga mengucap syukur untuk yang berulang tahun di bulan ini. Semoga mereka diberi kesehatan dan semakin bertambah usianya, semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap hal di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya beri waktu untuk menyampaikan pergumulannya masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Setio Pranowo. Bapak berkati apa yang disampaikan oleh Pendeta Setio, supaya apa yang kami baca, kami dengar, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Bapa, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memperhatikan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Saya membaca untuk Bapak Ibu dan Saudara. Demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuan, tetapi anjing-anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarnya, yang menerima, lalu nanti melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama merenungkan firman yang kita dengar. Judulnya realisasi hidup beriman. Minggu lalu kita berbicara mengenai hidup beriman yang benar. Minggu ini kita akan melanjutkannya dengan membahas mengenai realisasi atau pewujudan secara nyata. Bagaimana hidup beriman yang benar itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu dan Saudara, dari bagian bacaan yang pertama Alkitab kita hari ini, pada umumnya perhatian kita langsung tertuju pada kata anjing yang diucapkan Tuhan Yesus ketika menanggapi permohonan seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya yang sedang dirasuk iblis. Tuhan Yesus berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bapak Ibu dan Saudara, sebagian orang berpendapat bahwa kata anjing yang terkesan sebagai umpatan atau ujaran kasar itu sengaja diucapkan Tuhan Yesus untuk menolak permohonan dari si ibu yang menurut keterangan penulis Injil Markus adalah seorang dari bangsa Siro-Fenisia. Artinya bukan bangsa Yahudi, bangsa kafir, bukan bangsa pilihan Allah menurut ukuran orang Yahudi. Namun karena telah diperdengarkan berulang kali mengenai pribadi Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, dan juga bahwa Tuhan Yesus sendiri menentang sikap arogan orang Yahudi yang suka merendahkan atau menghakimi orang lain sebagai najis dan kafir, maka sebagian orang beranggapan bahwa ucapan Tuhan Yesus itu, ucapan yang terkesan keras itu, sebenarnya adalah suatu bentuk ujian iman. Bapak Ibu dan Saudara, anggapan bahwa pernyataan Tuhan Yesus sebagai ujian tampaknya memang masuk akal. Apalagi Tuhan Yesus berkata kepada si ibu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Bapak Ibu dan Saudara, seakan-akan Tuhan Yesus berkata, "Oke, kamu berhasil dalam ujian yang aku berikan. Kamu lulus." Benar saja, ketika si ibu itu pulang, ia mendapati anak perempuannya sudah sembuh. Setan yang selama ini merasuki dirinya telah menyingkir. Jadi itulah buah kekuatan imannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, meskipun keterangan ini nampaknya masuk akal, namun pada akhirnya menimbulkan pertanyaan. Benarkah Tuhan Yesus yang penuh belas kasih itu akan terlebih dulu menguji iman kita sebelum memberi pertolongan? Pertanyaan ini penting, sebab jika benar bahwa Tuhan Yesus akan selalu menguji iman kita terlebih dahulu sebelum ia memberikan pertolongan, maka hal itu akan membuat kita menjadi kecil hati. Jujur saja, berapa banyak dari antara kita yang memiliki iman yang kuat seperti si ibu orang Siro-Fenisia itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, supaya tidak menimbulkan kegelisahan, mari kita coba pahami kisahnya. Ungkapan yang disampaikan Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah suatu peribahasa. Jadi suatu ungkapan yang memiliki makna yang berbeda. Peribahasa yang Tuhan Yesus ucapkan itu mungkin bisa dibandingkan dengan peribahasa yang ada dalam masyarakat kita. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sebagai contoh, ada seorang pemuda yang sangat ingin menjadi tentara. Lalu ia menyampaikan keinginannya itu kepada orang tua, kepada pendeta di gereja, juga kepada teman-temannya. Sayangnya
tidak ada di antara mereka yang mendukung keinginan pemuda itu. Oleh sebab itu dalam suatu percakapan dia mengatakan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Bapak Ibu dan Saudara, apa maksudnya dia bicara seperti itu? Nah, kita tahu, tentu saja dia tidak bermaksud mengatakan bahwa orang tuanya, pendeta di gereja, dan juga teman-temannya adalah anjing. Bukan, ya. Dia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi dia cuma mau mengatakan bahwa tekadnya untuk menjadi tentara sudah begitu bulat. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Dia kekeh, dia teguh pada pendiriannya. Dia mau mencapai cita-cita atau keinginan hatinya sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sama seperti itu, Tuhan Yesus pun tidak mengucapkan kata anjing untuk secara kasar menunjuk si ibu yang adalah orang Sirofenesia. Kata anjing yang digunakan oleh Tuhan Yesus sebenarnya berarti anak anjing peliharaan keluarga. Jadi mari kita bayangkan anak anjing atau papi ya, yang lucu, mengemaskan, peliharaan kesayangan keluarga. Jadi kata anjing yang digunakan oleh Tuhan Yesus itu bukan menunjuk pada anjing liar yang menyeramkan. Meskipun demikian, tetaplah tidak pantas jika makanan yang seharusnya diberikan kepada anak dalam suatu keluarga, tetapi malah diberikan kepada anak anjing itu. Betapapun anak anjing itu lucu, mengemaskan, betapapun anak anjing itu adalah peliharaan kesayangan dari keluarga, tidak. Anak dalam keluarga itu tetap lebih penting. Anak dalam keluarga itu tetap yang perlu diutamakan. Makanan harus diberikan kepada anak terlebih dahulu. Sementara untuk si anjing, sekalipun dia anak anjing yang lucu, akan diberikan belakangan. Karena anak lebih penting. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, maksud Tuhan Yesus dengan ucapannya itu adalah bahwa pelayanannya untuk bangsa Yahudi belum beres. Masih banyak yang belum terjangkau. Oleh sebab itu, pelayanan untuk bangsa Yahudi harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum melangkah untuk melayani bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apakah hal itu berarti bahwa Tuhan Yesus lebih mengutamakan bangsa Yahudi dan menomorduakan bangsa-bangsa lain termasuk kita? Bapak Ibu dan Saudara, supaya memuaskan rasa ingin tahu kita, maka penjelasan mengenai pertanyaan ini tampaknya membutuhkan waktu tersendiri. Namun untuk lebih singkatnya dan sesuai dengan tujuan pembahasan Alkitab kita hari ini, maka cukuplah bila pada hari ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Sebagai gembala yang baik, ia rela mati untuk semua domba-dombanya, baik dari kandang Yahudi maupun dari kandang-kandang lain, yaitu bangsa-bangsa di seluruh bumi, termasuk kita. Kalau begitu, sekarang apa pelajaran yang dapat kita peroleh dari bacaan kita hari ini bagi hidup iman kita sehari-hari? Bapak Ibu dan Saudara, si ibu adalah orang Sirofenesia. Menurut ukuran bangsa Yahudi, ia dianggap sebagai orang kafir. Tetapi ternyata ia memberi teladan yang indah bagi kita mengenai keterbukaan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Si ibu berkata, "Benar Tuhan, tetapi
anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Ayat 28. Melalui perkataannya itu, si ibu bermaksud mengakui keberadaannya yang tidak layak. Ditinjau dari segi apapun, ia mengaku bahwa ia memang benar tidak pantas. Sekalipun demikian, ia menyadari sepenuhnya bahwa sekalipun ia adalah ibaratnya anak anjing kesayangan, toh ia tidak lebih penting daripada anak di dalam keluarga. Si ibu menyadari hal itu sepenuhnya. Dia mengakui dengan rela dan terbuka mengenai keberadaan dirinya. Meskipun demikian, dia pun menyadari bahwa sebagai anjing, toh dia bisa mendapat bagian, meskipun kecil, hanya remah-remah, yaitu yang dijatuhkan oleh anak dalam keluarga itu. Maksudnya, si ibu mau berkata, ya benar Tuhan, aku memang orang yang tidak layak. Tetapi, bukankah aku tetap bisa menikmati kebaikan Allah oleh karena kemurahannya? Bapak Ibu dan Saudara, melalui si ibu, kita diajari untuk memiliki sikap rendah hati, mengakui bahwa kebaikan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah, pengampunan dan keselamatan bukanlah bergantung pada diri kita, tetapi semata-mata bergantung kepada Allah. Kita tidak layak, kita tidak berhak, semua bergantung sepenuhnya pada anugerah dan kemurahan Allah saja. Dari si ibu kita juga diajari tentang keteguhan iman, yaitu iman pada belas kasih dan kuasa Allah. Meski hanya remah-remah yang dijatuhkan oleh anak, sudah cukuplah untuk memberi hidup kepada si anjing. Maksudnya, meski ditinjau dari segi apapun, kita tidak layak, tetapi anugerah kemurahan yang sedikit saja dari Allah sudah cukup untuk memberi kita hidup dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari bagian pertama bacaan kita didorong untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada alasan untuk tidak menerima kasih karunia-Nya. Betapapun kita berdosa, betapapun masa lalu kita buruk, betapapun kita merasa diri tidak layak, tetapi Ia berkenan memberikan anugerah kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, bukankah pada bagian bacaan berikutnya dikisahkan bahwa Tuhan Yesus secara sengaja melanjutkan karya pelayanannya dengan pergi ke daerah Dekapolis, yaitu daerah di luar Israel yang menurut ukuran orang Yahudi adalah daerah kafir. Kalau begitu, bagian kisah ini hanya mau menegaskan apa sesungguhnya isi hati Tuhan Yesus. Ia mengasihi semua orang. Bahkan di daerah yang disebut kafir itu justru muncul ungkapan mengenai Tuhan Yesus yang demikian. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ayat 37. Bapak Ibu dan Saudara, ungkapan yang merupakan gema dari nubuatan Yesaya pasal 35 ini mau menegaskan bahwa Allah mengasihi orang yang berdosa. Allah berkenan mengampuni, Allah berkenan membaharui hati, Allah berkenan untuk memberkati. Bahkan Ia berkenan melakukan
berkat dan belas kasih-Nya itu dengan cara yang mustahil atau ajaib. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, melalui bacaan kita pada bagian kedua ini, kita pun didorong untuk menyampaikan pesan kepada dunia mengenai siapa Allah, siapa Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya, yaitu pribadi yang penuh kuasa namun penuh belas kasih kepada dunia. Pesan ini perlu didengar oleh dunia yang saat ini penuh dengan penderitaan. Pesan ini yaitu pesan yang memberi semangat, yang menghidupkan, perlu untuk terus diperdengarkan kepada dunia yang putus asa karena dosa. Sebab Allah yang penuh kuasa berkenan hadir. Ia yang penuh belas kasih berkenan untuk menolong dan menyelamatkan. Ia menjadikan segala-galanya baik. Bapak Ibu dan Saudara, semoga kita memiliki keteguhan iman yang demikian. Semoga kita pun giat memberitakan iman yang demikian itu kepada dunia, setidaknya kepada lingkungan di sekitar kita. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hadir sebagai manusia, pribadi yang penuh kuasa dan penuh belas kasih. Ia menjadikan segala-galanya baik dan Ia berkenan untuk memberi pertolongan. Bapak Ibu dan Saudara, semoga baik percakapan lisan kita maupun sharing atau posting kita di grup-grup WhatsApp yang kita ikuti juga berisi iman yang seperti itu. Mari kita buang, mari kita hapus, mari kita tinggalkan. Mari kita tidak ikut-ikutan posting hal-hal yang mengerikan, menyedihkan, menakut-nakuti, dan yang membuat putus asa. Sebaliknya, mari kita posting firman Allah. Mari kita posting kebenaran, yaitu Allah yang penuh kuasa namun penuh belas kasih kepada dunia ini. Allah yang bersedia untuk memberi pertolongan. Allah yang hadir untuk menjadikan segala-galanya baik. Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya inilah realisasi atau pewujudan dari iman yang benar dalam hidup sehari-hari kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menanggapi firman yang kita dengar. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab hari ini kembali kami mendengar tentang siapa Engkau. Engkau pribadi yang penuh kuasa, namun juga penuh belas kasih tanpa membeda-bedakan. Terima kasih kami telah beroleh teladan iman kepada Tuhan yang penuh belas kasih dan penuh kuasa itu. Oh Tuhan kami Yesus Kristus, berilah anugerah hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, sikap yang baru, tutur kata yang baru, supaya kami dengan iman yang benar itu kami memberitakannya kepada dunia, setidaknya kepada orang-orang di lingkungan kami, juga di grup-grup WhatsApp yang kami ikuti. Biarlah kebenaran, yaitu Engkau, pribadi yang penuh belas kasih, pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang mau menjadikan segala-galanya baik. Itulah yang kami beritakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan diri kami yang kami persembahkan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memberikan persembahan kita
Nats persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Marilah kita membawa persembahan kita ini ke dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan yang pada dasarnya daripada-Mu juga. Engkau berkati persembahan ini ya Bapa. Berkati juga para majelis yang mengelolanya, semoga dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada
teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk undur dan melanjutkan kehidupan. Mari kita lanjutkan kehidupan kita untuk melayani Allah. Dan kini terimalah berkat Tuhan ketika Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya.